Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kewirausahaan kelas K06, saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai laundry penung, aplikasi Sales Pulsar Clean Laundry Management berbasis website. Kami merupakan kelompok tiga, yang anggotanya terdiri dari saya sebagai Tirta Sumikar, lalu ada rekan saya yang nantinya bernama Anugrah Pramujamarullah, dan ada juga Nova Rahmawati. Presentasi kali ini memiliki agenda berjumlah 3, yang dimana akan membahas mengenai laundry, meliputi pengertian dan lain-lain. Lalu yang kedua ada laundry penung, membahas produk kami, dan yang terakhir yaitu strategi pemasaran yang dilakukan. Agenda pertama yaitu mengenai laundry. Pada dasarnya, kebutuhan utama manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Banyaknya pendatang di Jakarta membutuhkan 3 kebutuhan inti tersebut. Tetapi, dikarenakan keterbatasan wilayah yang ada di Jakarta, maka para pendatang tersebut cukup sulit untuk mendapatkannya, terutama tempat tinggal. Oleh karena itu, di Jakarta cukup banyak yang menyewakan tempat tinggal seperti kos-kosan, apartemen, dan kontrakan. Tetapi sebagian besar sarananya kurang memadai, seperti kebutuhan memasak dan mencuci. Lalu, apa itu laundry? Laundry sendiri adalah proses mencuci pakaian, handuk, linen, dan barang-barang tekstil lainnya untuk membersihkannya dari kotoran, noda, atau bau yang mungkin terakumulasi saat digunakan. Istilah laundry juga dapat merujuk pada bisnis atau layanan yang menyediakan jasa mencuci dan menyetrika pakaian bagi orang-orang yang tidak ingin atau tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian mereka sendiri. Jasa laundry memiliki peluang usaha yang sangat cocok dijadikan ide usaha rumahan saat ini. Modal yang dibutuhkan relatif minim, namun keuntungannya menjanjikan. Baik di desa maupun di perkotaan, usaha laundry sering dicari. Apalagi di dekat lingkungan seperti kos mahasiswa, kos pekerja, dan perumahan. Mereka sangat mengandalkan jasa laundry untuk membantu membersihkan pakaian mereka. Berikut ini beberapa peluang usaha jasa laundry serta keuntungannya. Yaitu keuntungannya adalah yang pertama, banyak yang membutuhkan dan target pasar yang luas. Yang kedua, banyak orang yang tidak ada waktu untuk mencuci, seperti mahasiswa dan pekerja kantoran. Lalu keuntungan lainnya yaitu bisnis yang tidak rumit dan sederhana dijalankan. Dan masih banyak keuntungan lainnya yang tidak bisa disebutkan. Selain itu, ada juga beberapa kelemahan usaha laundry yang harus diketahui, yaitu seperti jika menjalankan usaha ini di kios, modal yang diperlukan lumayan besar. Biaya perawatan mesin cuci atau pengering juga relatif mahal. Jika salah menentukan lokasi, bisnis juga akan sepi dan gagal. Slide selanjutnya yaitu laundry penung akan dibacakan oleh rekan saya Anugrah Pramuja Marullah. Terima kasih. Saya Anugrah Pramuja akan melanjutkan dari presentasi yang sebelumnya yang dipresentasikan oleh dari Tirta Yasa. Ini slide ke-8, itu berisikan tentang dari introduction ya, main ideas of Epicdeck. Introduction itu manajemen pengumpulan data sangat tidak efisien, dan pendataan setiap pelanggan didaftarkan secara individual dan catatan dibuat dengan tangan. Karena masih banyak laundry yang dimana dalam hal manajemen pengumpulan pakaian sangat tidak efisien, seperti pengumpulan data berbasis kertas dan tangan. Jadi dia tuh masih dengan manual gitu kan, pengumpulan datanya dengan manual. Untuk setiap pelanggan, pakaian pelanggan harus didaftarkan secara individual dan catatan dibuat dengan tangan. Oleh karena itu, untuk perencanaan dan pengelolaan aplikasi diperlukan suatu sistem informasi yang dapat membantu mengatur penjualan dan tidak lanjut informasi secara tepat dan efisien tepat waktu gitu. Sehingga informasi yang diolah menjadi informasi yang berguna untuk masa yang akan datang gitu kan. Kemanfaatan banyak di situ. Jika masalah ini tidak diselesaikan,
pemilik laundry akan kewalahan untuk menyusun kebijakan bisnis karena informasi yang tidak akan tersaji secara cepat, akurat, dan ringkas. Kalau dengan menggunakan catatan atau mencatat dari pelanggan dengan cara manual gitu. Kurang akurat. Nah, kita penjelasan dari produk gitu kan. Laundry Penung merupakan jasa laundry berbasis website yang di dalamnya terdapat menu seperti e-commerce lainnya gitu. Laundry Penung merupakan jasa laundry berbasis website gitu, yang di dalamnya terdapat terdapat berbagai menu seperti e-commerce gitu lainnya yang dapat diakses oleh berbagai pengguna di platform browser manapun. Value dari produk ini dengan adanya website tersebut, maka customer dapat menggunakan jasa laundry tanpa perlu datang ke tempatnya secara langsung dengan membawa pakaiannya yang terkadang relatif banyak gitu. Jadi dengan adanya ini website dia bisa secara online ataupun kita yang ngambil dengan mesen dari gadget masing-masing gitu. Nah, sebenarnya dengan skema pelaksanaan produksi gitu. Step 1 dalam step 1 pada tahap step 1 persiapan alat-alat dan sarana dipersiapkan seperti laptop gitu untuk kita mendata daripada yang mesen gitu ya, dari aplikasinya masing-masing gitu kan, dari gadgetnya masing-masing kita harus stay ada bagian yang stay di bagian admin lah ya kan, untuk mengetahui dan untuk pendataan lebih ke pendataannya aja. Nah, dalam pembuatan daftar terpenuh kami menentukan flow-nya terlebih dahulu gitu, di mana kami membagi dalam tahap 4 ini nih, 4 dari step 1, step 2, step 3, step 4 gitu kan. Tahap yang pertama tadi kan udahan, pada tahap ini bertujuan untuk produk yang akan dibuat. Alat-alatnya dan sarana juga harus dipikirkan, salah satunya laptop, berupa laptop dah gitu kan, yang tadi agar untuk pendataannya akurat gitu. Nah, kita lanjut tahap selanjutnya ke step 2. Ada tahap yaitu pembuatan website ini dibuat dengan menggunakan teks editor visual Studio Code. Saya menggunakan pembuatan website ini dengan teks editor Visual Studio Code dan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, dan PHP, dan beberapa framework lainnya seperti Bootstrap dan yang lainnya. Berikutnya tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini yaitu tahap testing. Setelah XAMPP selesai diinstal, XAMPP dijalankan agar website yang dibuat dapat terkoneksi dengan database dan dapat dijalankan dengan baik. Selain itu, website ini dapat dikembangkan agar dapat diakses semua orang nantinya dengan cara membeli domain dan hosting. Dengan begitu, website Laundry Penung sudah dapat diakses oleh berbagai pengguna jika URL yang digunakan sudah sesuai. Lalu pada tahap yang terakhir menerapkan konsep laundry ke dalam website. Tahap keempat atau tahap terakhir yaitu tahap penerapan konsep laundry pada umumnya ke dalam website seperti pilihan barang ataupun pakaian yang akan dilaundry, harga kiloan laundry maupun yang lainnya. Gitu. Nah, dilanjut ke slide 10 ataupun slide 11 dan seterusnya terakhir dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nova. Sekian dari Anugrah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Rahmayanti dengan nomor NPM 213402402416116. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Oke, yang selanjutnya kita ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran sendiri kita ada dua, yaitu ada QR Code dan browser.
Yang pertama ada QR code. Dengan menyebarkan selebaran yang berisikan barcode ke berbagai tempat, nantinya pengguna dan calon customer dapat melakukan scan dan diarahkan langsung ke website Laundry Penung sendiri. Yang kedua ada brosur. Saat calon customer telah menggunakan website Laundry Penung dan melakukan pemesanan, ketika barang akan diantarkan ke lokasi customer ataupun saat customer tersebut melakukan check out di tempat, maka kami akan memberikan selebaran berupa brosur bertujuannya untuk promosi. Laundry Penung merupakan jasa laundry berbasis website yang disediakan untuk konsumen agar dapat melakukan transaksi secara jarak jauh. Setelah melakukan scan dari QR code, customer dapat mengakses web tersebut dan dapat melakukan pemesanan maupun melihat hal yang lain seperti harga, promo, dan hal yang lainnya. Selain itu, website ini juga masih dapat dikembangkan seperti menambah event untuk pengguna baru di mana mendapatkan diskon agar mendapatkan diskon ataupun menambah menu yang lain yang interaktif sehingga dapat mengundang minat para calon customer maupun pengguna website tersebut. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.